Dan yang selanjutnya yaitu beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Pondok Pesantren Tegalsari yang berada di Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Ini merupakan gambaran Pondok Tegalsari ya. Sampai sekarang pun juga masih kayak seperti itu. Saya beberapa kali ke sana ziarah ke makamnya Mbah Yai Ageng Hasan Besari juga saya melihat tempatnya itu masih seperti itu. Pesantren Tegalsari ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Besari pada abad ke-18. Ini fotonya Mbah Yai Ageng Hasan Besari. Beliau juga dimakamkan di area Pondok Tegalsari dan banyak sekali warga itu yang ziarah ke sana. Biasanya ada rombongan-rombongan gitu. Kalau enggak itu pada malam Jumat itu biasanya di Masjid Tegalsari itu diadakan sholat malam gitu sama kayak tahlilan gitu di makamnya Mbah Yai Ageng Hasan Besari ini. Biasanya kalau setiap malam Jumat itu sebelum pandemi ya itu banyak banget anak-anak maupun dari remaja sampai orang tua itu yang datang ke sana buat mengikut tahlil sama sholat malam di Masjid Tegalsari itu sendiri. Pesantren Tegalsari ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Di antara sekian banyak santrinya yang terkenal yaitu salah satunya itu Paku Buwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kartasurya. Raden Ngabehi Ronggowarsito atau seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional yaitu Hos Cokro Aminoto. Selanjutnya yaitu Pesantren Al-Hamdaniyah. Ini merupakan gambaran pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren ini terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri juga disanggah dengan kaki-kaki beton sehingga pembuatnya tampak seperti rumah joglo. Salah satu alumni pondok pesantren yang terkenal yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena pondok pesantren ini telah melahirkan banyak ulama-ulama terkemuka. Salah satunya yaitu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan lulusan beliau juga merupakan salah satu santri yang pernah mondok di pesantren Al-Hamdaniyah ini. Selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman, yang secara silsilah itu masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Pada awalnya Sidogiri adalah area hutan yang belum terjamah manusia yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Sayyid Sulaiman dengan dibantu oleh santri dan menantunya yaitu Kiai Aminullah, mereka melakukan babat alas selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq
sekitar tahun 1787. Nama Banyuanyar ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal itu didasarkan pada penemuan sumber mata air atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Isbat. Kemudian sumber mata air tersebut juga tidak pernah surut sedikit pun, bahkan hingga kini mata air tersebut itu masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi para santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Banyuanyar ini. Di pondok inilah Kiai Isbat itu mengasuh para santrinya dengan penuh istiqomah dan kesabaran. Padahal pada waktu itu sarana dan fasilitas yang ada tentunya sangat jauh dari kecukupan atau kurang memadai. Namun karena sosok beliau yang terkenal juhud, tawaduk dan arif, beliau dapat mengasuh para santrinya dengan penuh kesabaran. Selanjutnya yaitu Pondok Tremas. Pondok Tremas ini didirikan oleh Kiai Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarnya di Pondok Tegalsari Ponorogo. Jadi Kiai Abdul Manan, pendiri Pondok Tremas ini dulu itu juga pernah mondok di Pondok Tegalsari. Awalnya beliau itu berada di daerah Semanten. Pondok itu tuh berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km dari kota Pacitan. Namun pada waktu itu pondok masih dalam taraf permulaan sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkat dasar. Selanjutnya yaitu ada Pondok Pesantren Al-Huda. Pondok pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Luas dari tanah pondok ini kurang lebih 3.650 meter persegi. Kiai Haji Abdurrahman ini merupakan seorang guru thariqah Naqsyabandiyah. Semula Al-Huda ini adalah nama mushola yang berada di komplek pondok. Kala meletusnya agresi militer Belanda I, Kiai dan para santri serta para pejuang muslim Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1960-an kembali membangkitkan suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai. Saat itu Pondok Pesantren Al-Huda ini menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser atau Barisan Ansor Serbaguna. Nah, selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Buntet. Pondok Pesantren Buntet ini didirikan oleh atau Mbah atau Kiai Mukhoyim. Beliau merupakan Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintarannya dalam menulis buku tentang tauhid, fikih dan tasawuf, Kiai Mukhoyim ini diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Akan tetapi karena ada perbedaan sikap antara dirinya dengan pihak keraton, yakni saat keraton itu mulai terlihat tunduk kepada Belanda, akhirnya beliau atau Kiai Mukhoyim ini mengundurkan diri dan meninggalkan keraton Kanoman. Kemudian beliau mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari keraton Kanoman pada tahun 1750.
Selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Saubulus Salam Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren ini telah mencapai hampir 1 abad. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan rakyat, yakni dijadikan tempat markas Tentara Keamanan Rakyat. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan RI, pesantren ini kembali dijadikan sebagai markas TKR. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1949, pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan atau sekolah oleh Haji Fahrudin Arjun Lubis. Selanjutnya yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok Pesantren Darussalam Martapura ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Jamaluddin pada tahun 1914. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka juga di sini. Pesantren Darussalam ini juga memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan, karena pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang berdiri di provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Namun keputusan Kiai Haji Jamaluddin untuk mendirikan pesantren dilandasi semangat dalam rangka mengembangkan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini juga dikenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari Kalimantan Selatan. Namun setelah Kiai Haji Jamaluddin meninggal dunia, pimpinan pesantren ini digantikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Selanjutnya yaitu Pondok Pesantren As-Sadiyah Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren As-Sadiyah Sulawesi Selatan ini awal mulanya dirintis pada tahun 1928 Masehi. Lembaga ini juga menjadi lembaga pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Pada mulanya lembaga ini itu bernama Madrasatul Arabitatul Islamiyah atau MAI, yang dirintis oleh Syekh Muhammad Asad, yang dikenal pula dengan panggilan Andre Guruta Pungaji Sade atau Guruta Aji Sade. Penamaan Asadiyah juga diambil dari pendirinya, yaitu Kiai Haji Asad, yang merupakan seorang berdarah Bugis Wajo. Dalam perkembangannya, pondok ini juga telah banyak menciptakan generasi atau para ulama hingga Wajo. Kemudian digelari sebagai kota santri. Sehingga Wajo ini kemudian digelari sebagai kota santri karena banyak menciptakan generasi ulama muda. Keberadaan Pondok Pesantren As-Sadiyah ini juga sebagai mesin pencetak para mubalek atau ulama sudah sangat terkenal. Pesantren ini juga sudah sangat terkenal di masyarakat. Selain melahirkan ulama, pesantren ini juga banyak melahirkan ilmuwan, karena banyak alumni dari Pondok Pesantren As-Sadiyah ini yang kini telah menjadi ilmuwan yang hebat. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.